Raden Walang Sungsang, pendiri kerajaan Islam pertama di Tatar Sunda, Kesultanan Cirebon. Dalam hikayat Tanah Hindia abad 18, Bigman membagi era peradaban Nusantara dalam 5 bagian. Zaman purbakala sekali, dimulai dari sebelum Masehi hingga awal Masehi. Zaman Hindu-Buddha dimulai dari awal Masehi hingga 1500-an. Disusul kemudian zaman Islam 1500-an sampai dengan 1600-an. Zaman Kompeni 1600-an sampai dengan 1619. Selanjutnya zaman government di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Pada peralihan zaman Hindu-Buddha di Tanah Jawa terdapat pergeseran legitimasi kekuasaan dari Majapahit ke Demak yang menjadi Kesultanan Islam pertama. Sekarang kita ke Jawa bagian Barat, yang era pra-Islam kita sudah bahas juga. Silahkan periksa pada playlist Sejarah di Tanah Sunda dalam channel ini juga, berjudul Leluhur Sunda, Raja-Raja di Tatar Pasundan. Di Tatar Sunda, Kesultanan Islam yang pertama berdiri adalah Cirebon, sebagai kelanjutan Cirebon Larang. Pendirinya adalah Pangeran Walang Sungsang atau Cakrabuana, putra Prabu Siliwangi dari ibu Nyima Subang Larang. Sobat Gedigu, kita akan membahas bagaimana berdirinya Kesultanan Cirebon ini dan lebih dekat dengan profil Pangeran Walang Sungsang atau Cakrabuana, pendiri Kesultanan ini. Simak paparan lengkapnya setelah Anda menekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sengaja pada bagian pembuka admin mengutip pembagian periode sejarah di Nusantara, mengingatkan awal channel ini mengupas materi sejarah, dimulai dari melihat sejarah perjuangan bangsa, kemudian melihat sejarah kerajaan pra-Islam, yakni era Hindu-Buddha, dan sekarang perjalanan bacaan admin sampai ke Cirebon, yang kini dikenal dengan Kota Udang. Mengutip dari laman Syekh Nurjati, Cirebon berasal dari dua kata, ci atau cai dan rebon. Di dalam bahasa Sunda, cai berarti air. Dalam konteks ini adalah air sisa pembuatan terasi atau belendrang. Sedangkan rebon adalah udang kecil sebagai bahan dasar pembuatan terasi. Akar sejarahnya sudah ada sejak abad 15, bahkan sampai abad 20 Cirebon masih diakui sebagai penghasil udang dan terasi berkualitas, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal tapi juga nasional. Nama lain dari Cirebon adalah Grage, berasal dari kata glagi yang berarti udang kecil sebagai bahan dasar pembuatan terasi. Kata glagi juga berhubungan dengan pangan. Menurut penduduk setempat, kata grage merupakan kependekan dari nagari gede yang lama-kelamaan dilafalkan garage atau grage. Ada pula yang menyatakan bahwa kata Cirebon berasal dari sarumban atau caruban yang berarti campuran, karena dahulu wilayah ini sudah dihuni oleh masyarakat multikultural, terdiri atas berbagai golongan, suku, bangsa, agama, aksara, bahasa, dan pekerjaan yang beragam. Demikian dijelaskan dalam Carita Purwaka Caruban Nagari yang ditulis oleh Pangeran Arya Carbon pada tahun 1720 Masehi. Caruban adalah nama pemukiman yang terletak di pedalaman bagian barat dari pantai atau disebut dengan Cirebon Girang. Di sebelah utara terdapat daerah Surantaka dan Cingapura, sedangkan Jayapura di sebelah timur. Di wilayah ini terdapat pemukiman nelayan, pelabuhan kapal, dan pusat transaksi, pasar Pasambangan. Daerah-daerah tersebut menurut Sobana dan Tawaludin sudah ada sejak abad 13. Kedudukannya di bawah kekuasaan Raja Galuh. Yang menjadi pengurus pelabuhan Muara Jati adalah Ki Gedeng Alang-Alang. Pada masa itu, banyak kapal yang berkunjung karenanya sangat ramai. Paruh pertama abad ke-14 kemudian agama Islam masuk ke tanah Jawa Barat dibawa oleh dua ulama besar, Syekh Kuro dan Syekh Nurjati, yang menarik perhatian Pangeran Walang Sungsang dan Rara Santang.
Dari sini kita mulai paparan terbentuknya Kesultanan Cirebon yang tidak lepas dari peran Pangeran Walangsungsang yang mampu memberdayakan daerah Cirebon baik dari sisi ekonomi, sosial maupun politik sehingga menjadi salah satu kesultanan besar di Nusantara. Sumber catatan sejarah utama berdirinya Kesultanan Cirebon adalah naskah Cariyos Walangsungsang. Kata Cariyos atau Cariyos dalam bahasa Jawa berarti cerita, sedangkan Walangsungsang adalah nama tokoh utama dalam cerita tersebut. Dengan demikian, Cariyos Walangsungsang berarti naskah atau manuskrip yang berisi cerita perjalanan hidup Walangsungsang di pesisir utara Jawa, yakni dalam mencari agama Islam. Cerita ini kemudian menjadi kisah asal-usul Cirebon. Setidaknya ada 4 runtutan kejadian sejarah atau timeline historikal mengenai awal berdirinya kerajaan Cirebon, yakni asal-usul Pangeran Walangsungsang. Yang kedua, Cirebon sebagai desa didirikan oleh Ki Danusela atau Ki Gedeng Alang-Alang pada kisaran tahun 1420 sampai dengan 1430 Masehi. Ketiga, Cirebon sebagai kadipaten di bawah kekuasaan Pajajaran didirikan oleh Walangsungsang atau Cakrabuana pada kisaran tahun 1460 Masehi. Yang keempat, Cirebon sebagai kerajaan Islam yang merdeka dari Pajajaran didirikan oleh Cakrabuana dan keponakannya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada tahun 1482 Masehi. Asal-usul Walangsungsang. Raden Walangsungsang dikenal juga dengan julukan Cakrabuana karena beliau pernah mengemban jabatan sebagai pangraksa bumi di Padukuhan Caruban. Cakrabuana maksudnya orang yang bertugas sebagai menjaga bumi. Dari laman DPRD Cirebon diceritakan tersebutlah kerajaan besar di kawasan barat Pulau Jawa Pakuan Pajajaran yang gemah ripah, repeh rapih loh jinawi, subur kang sarwo tinandur, murah kang sarwo tinuku, kalokom murah sandang, pangan lan aman tentrem kawontenanipun. Dengan rajanya Jayadewata bergelar Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, Raja Agung, Panjuling Papak, Ugi Sakti Mandraguna, dihormati, disanjung puja rakyatnya, disegani oleh lawan-lawannya. Raja Jayadewata menikah dengan Nyai Subang Larang, dikaruniai 2 orang putra dan 1 putri. Yang pertama Pangeran Walangsungsang yang lahir pertama tahun 1423 Masehi. Kedua Nyai Larasantang lahir tahun 1426 Masehi. Putra ketiga Raja Senggara lahir pada tahun 1428 Masehi. Pada mulanya Pangeran Cakrabuana tinggal di Istana Pajajaran, namun karena perselisihan dengan keluarga, akhirnya bersama adik perempuannya mengembara dan mencari guru agama Islam hingga sampai di Gunung Jati. Di Gunung Jati, Cakrabuana dan adiknya belajar Islam kepada Syekh Nurjati. Selepas beberapa tahun menuntut ilmu di Gunung Jati, Cakrabuana bersama adiknya menunaikan ibadah haji. Sekembalinya dari Mekah, Cakrabuana tinggal bersama gurunya di Gunung Jati sebelum akhirnya memutuskan untuk tinggal di Padukuhan Caruban yang kala itu dikepalai oleh Ki Gedeng Alang-Alang. Sebelum kita lanjut menelisik Cirebon sebagai sebuah desa, kita cari tahu terlebih dahulu siapa Syekh Nurjati. Karena dari sini kita tahu kenapa akhirnya Raden Walangsungsang memilih Islam. Syekh Nurjati adalah tokoh perintih dakwah Islam di wilayah Cirebon. Beliau menggunakan nama Syekh Nurjati pada saat berdakwah di Giri Amparan Jati yang lebih terkenal dengan nama Gunung Jati, sebuah bukit kecil dari 2 bukit yang berjarak kurang lebih 5 km sebelah utara kota Cirebon, tepatnya di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Catatan sejarah tentang Syekh Nurjati terdapat dalam naskah-naskah tradisi Cirebon berbentuk tembang, diantaranya Caruk Kanda Babat Carbon, Wawacan Sunan Gunung Jati,
Nurjati, naskah Mertasinga, naskah Kuningan, dan naskah Pulasaren, serta yang paling tua adalah naskah dibuat oleh Arya Cirebon. Sebelumnya Syekh Nurjati dikenal dengan nama Syekh Datul Kahfi atau Maulana Idhofi Mahdi, lahir di Semenanjung Malaka. Setelah berusia dewasa pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu dan berhaji. Setelah itu Syekh Nurjati mengamalkan ilmu yang diperolehnya dengan mengajarkannya di wilayah Baghdad. Di Baghdad Syekh Nurjati menikah dengan Syarifah Halimah, putri dari Ali Nurul Alim. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang anak, yakni Syekh Abdurrahman yang kelak di Cirebon bergelar Pangeran Panjunan, Syekh Abdul Rahim kelak bergelar Pangeran Kejaksaan, Fatimah yang bergelar Syarifah Baghdad, dan Syekh Datul Kahfi disebut juga sebagai Syekh Datul Kahfi. Setelah tinggal di Baghdad, Syekh Nurjati memutuskan untuk berdakwah di tanah Jawa. Dalam perjalanannya sampailah Syekh Nurjati di Pelabuhan Muara Jati dengan penguasa pelabuhan Syah Bandarnya bernama Ki Gedeng Tapa, Ki Ageng Jumajan Jati. Sesampainya mereka di Pelabuhan Muara Jati, Syarifah Halimah berganti nama menjadi Nyi Ratna Jatiningsih atau Nyi Rarapi. Diceritakan dalam cerita Purwaka Caruban Nagari, dalam sejarah Banten, juga dalam naskah Mertasinga bahwa Syekh Nurjati atau Syekh Idhofi Mahdi atau juga dikenal dengan nama Syekh Datul Kahfi mendarat di Muara Jati setelah pendaratan Syekh Kuro dan rombongan. Syekh Nurjati bersama rombongan dari Baghdad sebanyak 10 orang pria dan 2 orang perempuan tiba di Muara Jati. Rombongan ini diterima oleh penguasa pelabuhan Muara Jati, Ki Gedeng Tapa atau Ki Mangkubumi Jumajan Jati sekitar tahun 1420 Masehi. Syekh Nurjati mendapat izin dari Ki Gedeng Tapa untuk bermukim di daerah Pesambangan di sebuah bukit kecil yang bernama Giri Amparan Jati. Di tempat baru tersebut Syekh Nurjati berdakwah sebagai dai mengajak masyarakat untuk mengenal dan memeluk agama Islam. Keterkaitan Syekh Kuro dengan Syekh Nurjati dan perkembangan dakwah di Giri Amparan Jati. Syekh Kuro merupakan utusan Raja Campa yang secara genealogis Syekh Kuro dan Syekh Nurjati adalah sama-sama saudara keturunan dari Amir Abdullah Hanuddin generasi keempat. Syekh Kuro datang terlebih dahulu ke Amparan bersama rombongan dari Angkatan Laut Cina dari dinasti Ming yang ketiga dengan kaisarnya Yunglu. Armada Angkatan Laut tersebut dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho alias Sampo Taikam. Mereka mendarat di Muara Jati pada tahun 1416. Syekh Kuro pada akhirnya tinggal dan menyebarkan agama Islam di Kerawang. Kedua tokoh ini dipandang sebagai tokoh yang mengajarkan Islam secara formal pertama di Jawa Barat. Syekh Kuro di Kerawang dan Syekh Nurjati di Cirebon. Gerakan dakwah mereka berdua dapat terjalin secara harmonis dan berjalan saling bantu-membantu. Syekh Kuro mengirimkan orang kepercayaannya yang bergelar Penghulu Karawang ke Dukuh Pasambangan, terbukti dengan adanya nisan makam Penghulu Karawang di Amparan Jati. Keharmonisan dakwah antara Cirebon dan Kerawang berlanjut dengan cucu Syekh Ahmad dari Nyimas Kedaton bersama Musa Nuddin memimpin Masjid Agung Sang Cipta Rasa pada masa pemerintahan Susuhunan Jati. Sedangkan Syekh Ahmad merupakan anak dari Syekh Kuro dengan Ratna Sondari, putri Ki Gedeng Karawang. Yang kedua putri Kerawang memberikan sumbangan hartanya untuk mendirikan sebuah masjid di Gunung Sembung yang bernama Masjid Dok Jumeneng, Masjid Sang Sakaratu, yang sampai sekarang masih digunakan dan terawat dengan baik. Yang ketiga, pengangkatan juru kunci di situs makam Syekh Kuro dikuatkan oleh pihak Keraton Kanoman Cirebon. Diceritakan pada suatu waktu Raden Pamanarasa atau kelak menjadi Sri Baduga Maharaja Raja Pajajaran yang terkenal dengan sebutan Prabu Siliwangi mengadakan perjalanan ke pondok pesantren Kuro, Pulau Kelapa, Telaga Sari, Kerawang yang dipimpin oleh Syekh Kuro. Dalam lawatan tersebut Raden Pamanarasa jatuh hati kepada Putri Subang Larang, santriwati pesantren Syekh Kuro, putri Ki Gedeng Tapa dari Singapura. Singapura adalah sebuah negara bagian dari Kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Prabu Niskalawastu Kencana. Dari perkawinan Raden Pamanarasa dan Putri Subang Larang lahirlah 3 orang putri seperti yang sudah kita jelaskan di muka, yaitu Pangeran Walangsungsang, Nimas Ratu Rara Santang, dan Pangeran Senggara atau dikenal dengan nama Kian Santang.
Kita kembali pada runtutan kejadian sejarah mengenai awal berdirinya Kerajaan Cirebon, yakni Cirebon sebagai sebuah desa yang didirikan oleh Ki Danusela atau Ki Gedeng Alang-Alang pada sekitar tahun 1420 sampai dengan 1430 Masehi. Desa Caruban atau Sarumban kemudian berubah menjadi Cirebon. Mulanya didirikan oleh Ki Danusela yang dijuluki Ki Gedeng Alang-Alang. Panggilan Alang-Alang terkait dengan perannya membangun sebuah desa yang kelak dinamakan Cirebon dari yang semula hanya berupa tegal alang-alang, rerumputan atau padang ilalang, hingga menjadi pemukiman padat penduduk. Pada waktu itu beliau menjabat sebagai Syah Bandar Pelabuhan Muara Jati Kerajaan Pajajaran. Desa yang didirikannya kemudian menjadi ramai oleh para saudagar yang memang sebelumnya berlabuh di Pelabuhan Muara Jati. Warna-warni pengunjung, pendatang, pembauran, pencampuran manusia dari berbagai bangsa dan suku tersebut dalam bahasa Sunda lama disebut Sarumban atau Caruban yang bermakna percampuran atau perpaduan. Dalam kata lain bermakna percampuran dan perpaduan bangsa-bangsa dalam suatu tempat tertentu. Hinggalah kemudian desa yang sebelumnya tak bernama itu disebut Caruban yang kemudian berubah menjadi Cirebon. Selaku pendiri desa Cirebon, Ki Gedeng Alang-Alang kemudian mengangkat diri sebagai kepala desa atau orang Cirebon menyebutnya Kuwu. Beliaulah Kuwu pertama di Cirebon. Cirebon pada masa Ki Gedeng Alang-Alang meskipun ramai tidak mendapat perhatian serius dari pusat kerajaan Pakuan Pajajaran. Pelabuhan yang lebih besar kala itu adalah Cimanuk yang ada di Indramayu. Tapi kemudian keadaan ini berubah setelah Walang Sungsang memperistri Nyai Ratna Riris yang kelak bernama Nyai Kencana Larang yang tak lain merupakan anak daripada Kuwu Cirebon I ini. Pangeran Walang Sungsang kemudian diangkat oleh mertuanya menjadi Pangraksa Bumi, jabatan dalam pemerintahan desa yang mengurusi soal tata kelola tanah, pertanian, dan bangunan. Sehingga setelah mengemban jabatan ini, Walang Sungsang kemudian dikenal dengan sebutan Ki Cakrabuana yang bermakna seorang yang mengemban jabatan Raksa Bumi. Selanjutnya setelah Ki Gedeng Alang-Alang wafat, Cakrabuana mewarisi jabatan sebagai Kuwu Cirebon. Oleh sebab itulah kemudian Walang Sungsang dikenal juga oleh masyarakat Cirebon dengan sebutan Mbah Kuwu Cirebon. Pada masa pemerintahan Kuwu Cirebon II inilah desa Cirebon mendapat perhatian serius dari pusat kerajaan Pajajaran. Bagaimanapun, Walang Sungsang adalah pangeran yang terbuang dan terasing dari istana, putra Prabu Siliwangi dengan Nyema Subanglarang, yang kini menjadi Kuwu dan berhasil mengelola sebuah wilayah di utara wilayah Pajajaran. Konon hal tersebut membuat bangga sang Prabu yang tak lain merupakan ayah beliau sendiri. Hal tersebut ternyata membuat bangga sang Prabu yang kemudian mengirimkan payung kandaga kepada putranya tersebut sebagai tanda bahwa Walang Sungsang telah diangkat oleh sang Prabu menjadi adipati atau penguasa pesisir utara Cirebon dengan gelar Sri Magana. Sebagai tanda ikatan bawahan dan pusat kerajaan, tiap tahunnya harus mengirim pajak upeti kepada pusat berupa terasi atau penyedap rasakan ke Pajajaran sebagai bukti ikatan. Dari sinilah Cirebon yang semula bernama Sarumban atau Caruban lama-kelamaan diidentikan dengan garam, cai, dan rebon, bahan baku pembuat terasi. Demikianlah awal mula peningkatan status Cirebon yang dahulunya hanya sebagai desa kemudian berubah menjadi keadipaten. Dengan adipati pertamanya adalah Cakrabuana, Mbah Kuwu Cirebon atau Walang Sungsang yang bergelar Sri Magana. Perjalanan Cirebon dari kadipaten menjadi kesultanan Islam. Setelah peristiwa pengukuhan Walang Sungsang sebagai adipati Cirebon dengan gelar Sri Magana Cirebon, dan masyarakat ramai tahu jika sejatinya Walang Sungsang adalah putra Prabu Siliwangi, ekonomi Cirebon bertambah pesat. Hal ini wajar karena jaminan keamanan Cirebon langsung disorot oleh pusat pemerintahan Pajajaran. Dengan garansi keamanan inilah maka Cirebon yang semula hanya tegal alang-alang menjelma menjadi negara gede, kota besar di zamannya.
Oleh sebab itu, selain disebut Sarumban, Caruban, Cirebon juga disebut Grage, kependekan dari negara gede. Raden Malang Sungsang kita paparkan sebelum ini mendapat tempahan ilmu agama dari Syekh Nurjati, kemudian ke Mekah dan menjadi penguasa di wilayah Cirebon, menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang islami. Inilah sebab kemudian Cirebon menjelma menjadi kadipaten Islam pertama, sekaligus menjadi basis dakwah Islam di Pasundan. Di awal kita sudah sampaikan bahwa Walang Sungsang menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu ke Mekah bersama adiknya Rara Santang, yang kemudian tinggal dan membangun keluarga di sana dengan penguasa wilayah Mesir serta Palestina. Dalam periode Cirebon menjadi kadipaten inilah putra Rara Santang yakni Syarif Hidayatullah pulang dan turut membangun dan berdakwah di Cirebon. Hubungan Cirebon dengan negara-negara Islam di Nusantara terjalin baik berkat Syarif Hidayatullah, seperti hubungan dengan Demak, Campa, Malaka, dan Pasai. Pada perkembangannya, hubungan Cirebon dengan pusat kerajaan Pajajaran memburuk setelah peristiwa perjanjian Pajajaran dengan Portugis pada tanggal 21 Agustus 1522 Masehi. Di satu sisi, Pajajaran ingin memperkuat negerinya dengan cara menjalin persekutuan dengan Portugis. Di pihak lain, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara khawatir jika Portugis diberi kekuasaan di Jawa, suatu waktu akan menghancurkan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, sebagaimana yang telah dilakukan Portugis pada Pasai di Sumatera dan Malaka di Semenanjung Melayu. Menghadapi masalah tersebut, Cirebon kemudian lebih memilih bersekutu dengan Demak, menentang persekutuan Pajajaran dan Portugis. Peristiwa inilah yang konon ditengarai sebagai sebab musabab Cirebon memproklamirkan diri sebagai kerajaan merdeka, lepas dari Pajajaran dan menyatakan pendirian kerajaan Islam Cirebon. Versi lain berdirinya Kesultanan Islam Cirebon adalah seperti tertulis dalam sejarah Kabupaten Cirebon disebutkan Cirebon memisahkan diri dari Pajajaran pada tahun 1482, yakni tahun kedua setelah Walang Sungsang menyerahkan jabatan sebagai penguasa Cirebon kepada keponakannya yakni Syarif Hidayatullah. Ditandai dengan titi mangsa Dwadasi Sukla Pakca Cetra masa sahasra patang atus papat ekang sakakala, yakni bertepatan dengan tanggal 12 Safar 887 Hijriah atau 2 April 1482 Masehi. Pemproklamiran Cirebon sebagai negara merdeka didukung oleh Kesultanan Demak dan para tumenggung serta adipati pesisir utara Jawa yang sudah terlebih dahulu menerima Islam. Sementara itu, gelar yang disematkan kepada Syarif Hidayatullah selaku Raja Cirebon adalah Kanjeng Sinuhun Jati. Karena memproklamirkan diri sebagai kerajaan yang merdeka, Cirebon tidak lagi mengirim pajak serta upeti kepada Pajajaran. Ini yang kemudian menyulut gesekan antara Pajajaran dan Cirebon. Dengan segera Pajajaran mengirimkan 100 prajurit pilih tanding guna membeli pelajaran pada Cirebon. Penyerangan tersebut dipimpin oleh Patih Jagabaya. Namun demikian, penyerangan tersebut dapat dipatahkan. Seluruh tentara dan bahkan patihnya kemudian justru membelot dan masuk Islam. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah, wa ma jaro baina sahabi naskutu, seluruh yang terjadi antara para sahabat, sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum, kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.